Kawan-kawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, kerawaannya. Dari tadi malam saya sudah di WA beberapa rekan media untuk menanyakan terkait sama siaran pers dari Kemenko Bidang Perekonomian, yaitu Pak Erlangga, dan juga adanya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian COVID. Maka saya bercerita dulu bahwa pagi ini kita sudah merapatkan teman-teman di pemerintah Kota Semarang untuk kemudian saya minta hasil rapat ini juga bisa diteruskan kepada rekan-rekan Forkopimda, karena ini kebijakannya adalah kebijakan menyeluruh. Berkaca pada dua hal tadi, siaran pers dari Menko Perekonomian dan juga instruksi Menteri Dalam Negeri, dan yang kedua juga kita melihat hari ini perkembangan COVID di Semarang sudah hampir 2 minggu ini nggak kunjung turun-turun. Update terakhir, jumlah yang terkonfirmasi COVID di Kota Semarang mencapai 22.098 orang, di mana dari kasus ini yang sembuh adalah 19.329 orang, yang meninggal ada 1.772 orang, dan COVID yang ada di Semarang hari ini totalnya 997 orang, hampir mencapai 1.000 orang. Tapi kawan-kawan, total ini kalau boleh saya breakdown, 997 ini yang asli warga Semarang 721 orang. Yang warga luar kota yang dirawat di Semarang ada 276. Nah, melihat perkembangan ini, maka kemudian kami dari pemerintah Kota Semarang beserta seluruh unsur Forkopimda akan mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat melalui revisi PKM, perwal PKM kita, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana beberapa hal sebenarnya sudah kita atur di dalam PKM, tapi selama 2 minggu ke depan, tepatnya tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021 ini, beberapa akan kita sesuaikan. Penyesuaian pertama adalah work from home. Dari kebijakan pemerintah pusat mengisyaratkan 75% rekan-rekan terutama yang ada di PNS ini harus bekerja di rumah. Yang terjadi sekarang kan 50% work from home, maka kita akan sesuaikan 75%. Apabila didapati ada beberapa dinas atau bagian yang jumlah ASN maupun non-ASN-nya kurang sehingga tidak bisa diberlakukan 75% WFH, maka kami juga akan mengatur pengurangan jam kerja. Disepakati masuknya jam 8, pelayanan sampai jam 14 atau jam 2 siang. Itu catatan pertama. Kemudian substansi kedua, untuk belajar mengajar daring, sampai dengan hari ini di Kota Semarang, pembelajaran tingkat TK, SD maupun SMP belum pernah memberlakukan tatap muka. Jadi kalau kebijakan ini saya rasa kita sampai dengan hari ini masih sesuai. Kebutuhan pokok beroperasi dengan pembatasan kapasitas, kita juga menyesuaikan sama seperti yang terjadi di lapangan hari ini. Lalu operasional pusat pembelanjaan dan tempat makan, mal, kita sepakati mulai hari Senin 11 Januari sampai 2 minggu ke depan tutupnya jam 7 malam. Dari mulai pagi buka, kemudian operasionalnya sampai jam 7 malam, hanya untuk restoran, tempat hiburan, kawan-kawan PKL. Kami juga minta toleransi mereka yang tadinya di PKM itu sampai jam 11 malam, mereka boleh buka sampai jam 9 malam. Tapi fokus kita adalah pada pembatasan kapasitas pengunjung. Kalau di pemerintah pusat maksimal 25%, kami mengambil kebijakan kapasitas maksimal adalah 50%. Ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kan tidak mungkin kalau kapasitasnya 10 orang kemudian maksimal 25%, hanya 2,5 orang kan gitu. Jadi kita ambil 50%, paling enggak ada jaga jarak. Untuk bidang konstruksi beroperasi dengan prokes ketat, ya sejauh ini juga kami sudah melakukan itu.
Terlebih dengan kegiatan konstruksi di APBD belum ada yang berjalan. Tempat ibadah diharapkan maksimal 50%, ini masih sesuai dengan PKM yang lama. Kita akan pertegas lagi di revisi PKM, tempat ibadah diperbolehkan memakai SOP kesehatan dengan kapasitas maksimal 50%. Fasum dan kegiatan sosbud diminta dihentikan. Maka kebijakan kami di pemerintah Kota Semarang, semua aktivitas terkait dengan kegiatan-kegiatan, seminar, dialog, diskusi, selama 2 minggu ke depan kita minta ditunda. Bagaimana dengan pernikahan? Pernikahan tetap masih diperbolehkan, tapi dengan SOP kesehatan yang ketat, termasuk pembatasan jumlah yang diundang juga sangat ketat. Kami hanya akan mengizinkan prosesi akad nikah, tidak di dalam sebuah pesta pernikahan, tapi prosesi akad nikah. Moda transportasi sejauh ini masih tetap berjalan. BRT yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang juga mengikuti kebijakan pusat, pembatasan penumpang, yang naik kendaraan umum harus pakai masker, dicek suhu tubuh, ini juga masih diberlakukan dan akan kita perketat lagi. Ruas jalan, kami perkirakan sekitar 9 ruas jalan yang akan ditutup selama 2 minggu ke depan. Perkecualiannya adalah ruas jalan di Simpang 5 yang menghubungkan Simpang 5 dan Ledjen Suprapto. Ini tidak kita tutup 24 jam, tapi kita tutup jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Sedangkan 7 ruas jalan yang lain tadi disepakati tutup 24 jam selama kurun waktu 2 minggu. Ya, tadi Pak Agam juga sudah paparan terkait dengan kapasitas baik rumah sakit maupun tempat karantina di rumah dinas, diklat dan lain-lain. Rumah dinas ini selama ini ya, mulai hari Senin akan kita tingkatkan statusnya menjadi rumah sakit darurat. Jadi yang dirawat di situ kemungkinan adalah orang-orang yang COVID, tapi juga ada beberapa gejala seperti sesak atau demam. Nah, yang COVID yang OTG atau orang tanpa gejala, kami sedang berkoordinasi dan menurut Pak Hakam sudah 99% final, artinya dalam waktu dekat, kurang dari 1 minggu ini sudah mulai bisa berjalan lokasi baru di Islamic Center selama ke depan, dan diharapkan Islamic Center yang akan dipakai ini fungsinya benar-benar untuk kawan-kawan yang tanpa gejala, sehingga itu akan bisa mengurangi jumlah pasien yang ada di rumah dinas yang hari ini sudah berjubel selalu di atas 100 sampai 150, 140 naik turunnya seperti itu.